صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin berdakwah tentang generasi gemilang, generasi Al-Quran. Seperti kita tahu, Al-Quran Karim diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran sebagai pedoman kita selama hidup di dunia dan di akhirat. Bukan hanya itu, Al-Quran menjadi sebagai petunjuk bagi kita, umat Islam, umat yang diciptai Nabi Muhammad SAW. Inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Hanyalah Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya petunjuk kelak di akhir zaman atau di mana kita di alam barzakh atau kubur, kita akan mendapatkan cahaya Al-Quran tidak akan padam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Al-Quran Al-Karim juga sebagai obat, yaitu asyifa artinya obat. Dalam obat ini ada dua perkara, yaitu obat hati kita, seperti iri, dengki, hasad, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Yang kedua, saudaraku, juga bisa menjadi obat penyakit yang ada di tubuh kita. Insya Allah akan sembuh, walaupun sakit keras seperti kanker, tumor, dan lain sebagainya. Al-Quran juga sebagai peringatan. Kemudian Al-Quran tidak hanya itu saja. Al-Quran, dalam kitab Al-Quran berisi 3 hal, yaitu berita, kemudian perintah dan larangan, kemudian kabar gembira dan juga ancaman. Keutamaan Al-Quran Al-Karim, hanya membaca satu ayat atau satu huruf Al-Quran mendapatkan kebaikan, 10 kebaikan. Bagaimana kita membaca surat ayat kursi 1? Barang siapa yang membaca surat kursi, ayat kursi, sehabis sholat zuhur, sholat asyar, sholat fardu lainnya, akan dijamin masuk surga. Tidak ada halangan bagi dia ke surga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tingkatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkatan surah di Al-Quran, ayat di Al-Quran, juz, dan sebagainya. Tidak ada yang tertinggi derajatnya di surga lain ahli Al-Quran, mendapatkan tempat tertinggi. Manfaat Al-Quran sangat banyak sekali kita pelajari. Dan kita akan dijauhkan dari godaan syaitan
diancil dan makhluk Allah yang jahat. Saudaraku muslimin dan muslimat, Al-Quran akan menjadi teman kita jika kita sering menghafalkannya, membaca, mengamalkannya, dan menerapkan isi dari Al-Quran. Belum lagi kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dari hadiah dari anak-anak kita yang hafid Quran, mendapatkan mahkota, mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukan hanya itu, di dalam kubur kita ditemani Al-Quran, pada masyarakat kita ditemani Al-Quran, hingga ajal menyebut kita ditemani Al-Quran. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang diberikan Al-Quran kepada kita, hanya satu yang diminta, hanya satu kewajiban kita, membaca, mengamalkannya, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian dakwah yang saya berikan kepada saudara-saudaraku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.